Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Pelajaran apa kita sekarang? Kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Anak-anakku kelas 5, pada materi sebelumnya kita sudah selesai menjelaskan bersama-sama belajar mengenai pelajaran pertama, ya. Sudah selesai membaca surat At-Tin dan juga surat Al-Ma'un. Dan pelajaran kedua adalah tentang Asmaul Husna. Asmaul Husnanya apa saja? Yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna Al-Mumit dan Al-Hayyu. Ya. Yang pertama adalah Al-Mumit. Kita harus mengerti terlebih dahulu apa arti dari Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Mumit artinya, ya, yang maha mematikan. Maksudnya apa Al-Mumit? Maksudnya Al-Mumit adalah zat yang mematikan apa saja yang hidup, atau zat yang membuat dan menguasai kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan seluruh makhluknya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mematikan makhluknya, maka tidak ada makhluk yang bisa mencegah ataupun menolak terhadap datangnya kematian itu. Ada kehidupan dan ada juga kematian. Apa itu kematian? Kematian adalah terpisahnya ruh dari jasad. Jalan menuju kematian itu banyak sekali dan bermacam-macam. Semua makhluk Allah ya tidak bisa memilih jalan atau waktu kematian sesuai yang dikehendakinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu waktu, tempat, cara, dan posisi setiap makhluk yang akan mengalami kematian. Jika kematian itu datang, maka semua makhluk Allah tidak ada yang bisa mengelak. Semua makhluk Allah harus menerimanya dengan lapang dada. Kematian itu tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup di dunia ini, semua makhluk Allah tidak ada yang tahu seberapa lama akan hidup. Sebagai laki-laki atau perempuan, semua yang terjadi dalam kehidupan makhluk adalah atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai makhluk Allah, ayo kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita percaya bahwa Allah Al-Mumit. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mumit atau Maha Mematikan. Dengan meyakini adanya Allah Al-Mumit, maka terkandung hikmah yang besar bagi umat manusia. Di antaranya hikmahnya apa saja nih jika percaya Allah Al-Mumit?
Yang pertama adalah memacu diri kita untuk terus beramal saleh. Yang kedua, mengingatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mendorong manusia untuk belajar, bekerja, menjaga diri serta lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap. Itulah hikmah percaya bahwa Allah adalah Al-Mumit atau Maha Mematikan. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Hayyu. Pengertian Al-Hayyu. Al-Hayyu merupakan salah satu nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Al-Hayyu maknanya adalah zat yang selalu ada dan hidup abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala itu hidup dalam kesendiriannya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh oleh ciptaannya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluknya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipisahkan dengan sifat-sifatnya sebagai zat yang maha memelihara, menjaga, melihat, mendengar, dan menyaksikan seluruh ciptaannya. Meyakini bahwa Allah Al-Hayyu. Setiap muslim wajib meyakini bahwa Allah Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya. Seluruh makhluk Allah akan binasa dan hancur kecuali Allah tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini hal itu dengan sepenuh hati. Hikmah percaya bahwa Allah Al-Hayyu. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Allah Al-Hayyu atau yang maha hidup. Di antara hikmah meyakini bahwa Allah Al-Hayyu adalah yang pertama menumbuhkan sikap rajin belajar, bekerja, beribadah, dan berjuang meraih cita-cita. Yang kedua, menjauhkan manusia dari sikap malas, pasrah, dan tidak mempedulikan hidupnya. Yang ketiga, hikmahnya adalah melahirkan sikap percaya diri dan terhindar dari sikap putus asa. Yang itulah ya hikmah percaya bahwa Allah Al-Hayyu. Nah, itulah keterangan mengenai Al-Mumit yang maha mematikan dan Al-Hayyu yang maha hidup. Tugas kalian adalah mengerjakan uji diri 1 yang terdapat pada halaman 16 dan mengerjakan uji diri 2 yang terdapat pada halaman 18. Jangan lupa kirimkan hasil jawaban kalian melalui WhatsApp berupa foto. Kita akhiri pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.